Di dalam Al-Quran pun sebenarnya banyak sekali cacat-cacat, banyak sekali sejarah-sejarah yang gak nyambung, dan begitu banyak jiplakan-jiplakan. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu bukan cerita sesungguhnya, bukan fakta sejarah, melainkan hanya mitologi, cuma perumpamaan tentang apa yang sesungguhnya terjadi. 99% Al-Quran itu perumpamaan. Mutasabihat. Makanya masalul ladina itu. Cuma manusia terjebak dengan perumpamaan. Tentang surga, tentang neraka, nanti tentang ibadah, tentang sholat, gitu kan tadi. Sehingga sholat yang sebetulnya perkara yang biasa-biasa saja bagi Allah itu sebenarnya. Ilmu tafsir itu ilmu buatan manusia. Jadi mau fikih, mau hadis, bisa jadi ilmu agama, bisa jadi ilmu duniawi. Fikih itu adalah interpretasi. Fikih itu adalah otak manusia. Lah begitu bisa benar, bisa nggak benar gitu loh. Dan fikih itu tidak lebih adalah dugaan-dugaan. Jadi kalau dugaan tidak pasti kebenarannya. Fikih itu terjadinya itu pada abad ke-8 Hijriah. 800 tahun Nabi sudah meninggal dunia. Saya tanya Mas, kalau tidak ada Quran, tidak ada Islam, Anda tempeleng istri apa tidak? Anda bunuh orang enggak? Anda nyuri enggak? Apa untuk tidak mencuri nunggu Quran dulu? Seandainya enggak ada Islam pun, kamu tidak akan berbuat jahat kalau kamu benar-benar manusia sejati. Seandainya enggak ada Islam pun, kamu tidak akan berbuat jahat kalau kamu benar-benar manusia sejati. Wong Jawa niku sadurunge ketekan Islam niku pun dados negara nggih pun enggak ada. Sama no Jawa tiba-tiba Indonesia itu dulu jahiliyah, tapuk lambemu. Ahli tafsir itu jangan-jangan juga sebenarnya sama tidak tahunya dengan kita. Kalau seandainya mereka adalah orang yang benar-benar tahu tentang pesan Tuhan, maka 100 ahli tafsir yang dikumpulkan pasti akan menghasilkan jawaban yang sama persis dan identik terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi sampai sejauh ini, kita mau bertanya kepada seberapa banyak pun ahli tafsir, pakar tafsir, gak ada satupun di antara mereka tuh yang jawabannya kompak untuk setiap pertanyaan. Pasti jawabannya itu beda-beda. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan mereka juga sebenarnya mungkin sama tidak tahunya dengan kita. Coba misalkan ya, Baraya kumpulkan semua ahli tafsir, kemudian Baraya tanyakan, gak ada jawabannya yang sama kan? Ya kalau nggak ada yang sama, kemungkinannya yang pertama adalah hanya satu di antara mereka yang paham, sisanya adalah salah. Kemungkinan yang kedua, semuanya salah. Nggak mungkin semuanya benar.